apakah ada kontraindikasi dari pelaksanaan bekam ini sendiri? Iya. Baik, bismillah. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi dalam buku SOP yang kita buat di PB itu sudah ada sebenarnya kita jelaskan tentang ini. Ada beberapa yang kita sebut sebagai kontraindikasi mutlak dan kontraindikasi yang relatif. Ya, kontraindikasi mutlak itu biasanya orang-orang dengan anemia berat. Anemia berat biasanya kita tidak sarankan untuk berbekam. Orang-orang dengan kondisi kejang ya. Kejang yaitu kita tidak sarankan ya. Kemudian dengan kondisi vitalitas tubuh yang memang sangat-sangat turun atau ngedrop. Biasanya kita tidak sarankan untuk berbekam, termasuk penyakit-penyakit yang berpotensi. Jadi ada beberapa, misalkan HIV itu boleh dibekam nggak? Orang-orang HIV sebenarnya boleh, ya. Cuman memang pelaksanaannya itu harus sangat-sangat ketat. Kenapa? Karena memang ini hubungan kita sama darah. Darah, artinya jangan sampai terjadi perlukaan, kemudian darahnya itu nanti kena ke orang yang membekam, itu biasanya kita menyarankan untuk sangat-sangat protektif ya, terutama orang-orang yang kena HIV, seperti itu. Jadi itu beberapa ya. Kemudian ibu hamil itu tidak termasuk kontraindikasi mutlak, tapi relatif ya. Meskipun ya beberapa itu ada yang memutlakkan. Kenapa? Karena memang kita nggak tahu di titik jalur mana nanti tiba-tiba bisa merangsang kontraksi. Tapi kalau hamil-hamil yang sudah sifatnya hamil-hamil besar ya, di atas 6 bulan gitu, itu biasanya saya pribadi waktu istri saya hamil, saya bekam gitu kan. Jadi waktu beliau hamil dulu ada pusing atau pegel-pegel, ya saya bekam aja beliau di punggungnya ya, seperti itu. Kemudian tempat-tempat yang ada lesi ya, luka biasanya seperti mungkin panu atau luka seperti koreng gitu, itu tidak dianjurkan berbekam di situ ya. Kemudian tumor ya, di lokasi-lokasi tumor itu kita tidak bolehkan untuk dibekam di lokasi tumornya ya, seperti itu. Dan kemudian orang-orang dengan tekanan darah rendah ya, hipotensi itu biasanya kita tidak sarankan berbekam ya. Jadi bekam memang bagus ya, tapi ada penyakit-penyakit ya, beberapa yang saya sebutkan tadi itu memang tidak disarankan berbekam. Kita sarankan untuk diperbaiki dulu keadaannya sehingga nanti kondisi sudah bagus, maka barulah dilakukan pembekaman. Begitu mungkin kurang lebihnya. Jazakallah Ustaz. Ya tadi ada disebutkan untuk pelaksanaan bekam ini kan ada sesuai dengan syariatnya juga, yaitu setelah Yaumul Bait ya, tanggal 17, 18, 19 gitu. Nah, ada pertanyaan Ustaz, selain dari 3 hari yang dianjurkan gitu, apakah ada yang direkomendasikan maksimum berapa kali kita lakukan bekam ini? Apakah ada rule atau aturannya sehingga tidak menimbulkan kontraindikasi? Ya baik, jadi kalau bicara tentang standar ideal berbekam itu memang biasanya kami atau saya pribadi menyarankan sekali sebulan udah cukup, standar ideal ya. Artinya sesuai dengan anjuran Nabi. Tapi memang Nabi tidak menjelaskan secara spesifik berbekamlah setiap 1 bulan sekali, enggak. Cuma Nabi mengatakan bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu menyembuhkan penyakit. Bunyinya kayak begitu aja. Ya. Namun apakah di luar waktu itu atau mungkin kita boleh menambahkan jadwal berbekamnya? Kalau memang ada penyakit-penyakit tertentu yang memang membutuhkan, misalkan orang-orang yang stroke gitu kan, itu biasanya terapisnya atau pembekamnya itu biasa bisa membekam sampai per 3 hari ada, tapi tidak pada titik yang sama, ya, tidak pada titik yang sama. Ya, tapi ini mungkin perlu kejelian ya, perlu kejelian yang terapisnya atau ya pembekamnya itu untuk melihat kondisi pasiennya, ya seperti itu. Ada juga yang sampai 2 minggu atau 10 hari sekali itu ada, ya seperti itu. Tapi sampai tiap hari ada nggak? Ada sampai tiap hari. Cuman titik-titiknya beda dan tidak banyak. Itu ada juga. Ini mungkin balik-baliknya ke art of medicine gitu kan, seninya gitu kan, karena tiap orang itu punya kemampuan dan pengalaman masing-masing ya. Jadi kalau dibilang kalau kita pakai standar normalnya aja ya sebulan sekali, tapi kalau misalkan
Saya sudah sebulan sekali tiba-tiba saya sakit kepala, sakit pinggang, boleh nggak bekam? Ya boleh aja, nggak masalah. Ya. Tapi kalau titiknya yang sudah dibekam itu, biasanya kita sarankan untuk ditunggu dulu selesai masa inflamasinya. Kurang lebih sih sekitar 1 pekan atau 10 harian tuh biasanya. Ya mulai hilang warna-warnanya itu seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Masih ada waktu. Ini ada pertanyaan juga. Ustadz, kalau habis pendarahan, dulu ada anemia, kemudian habis hysterektomi, apakah boleh dilakukan bekam? Begitu, Ustadz. Dulunya tuh kapan ya? Kalau dulunya maksudnya bukan dalam waktu yang dekat dan sekarang sudah stabil, nggak masalah, silakan saja. Ya, tapi kalau memang kondisinya kalau masih dekat dengan waktu itu ya lebih baik pemulihan dulu. Ya, saya mengasumsikan mungkin itu sudah cukup lama, ya tidak masalah. Jadi kalau ibu sudah lama proses itu terjadi, sekarang mau berbekam, tafadhol silakan aja, tidak masalah. Baik, Ustadz. Ada pertanyaan yang menarik ini, Ustadz. Setelah kita berbekam, ini darah yang keluar itu sebaiknya diapakan? Apakah bisa di recycle atau dia bisa untuk transfusi darah atau bagaimana, Ustaz? Nggak bisa. Kan udah saya bilang tadi, darah yang keluar itu kan CPS dan dia cairan interstisial sebenarnya. Dia bukan darah secara komponen penuhnya gitu loh, yang saya tahu ya. Jadi dia memang harus dibuang dan pembuangannya pun mungkin kita sarankan diletakkan di mana kalau di Indonesia kita di PBI ya, itu kita sarankan di recycle-nya itu di tempat-tempat pemusnahan limbah ya, karena kan darah ya. Tapi mungkin kalau di sana biasanya kita sarankan ya, saya nggak tahu di Amerika ya, karena kan ini kan nggak sampai ke urusan medis gitu kan, ya mungkin saran saya dibuang ke kloset gitu kan, ke kloset gitu sehingga nanti dia bercampur dengan maaf septic tank seperti itu kan jauh lebih baik ya. Jangan dibuang sembarangan juga ya, seperti itu. Apalagi mungkin sudah cukup banyak darahnya. Kalau di sini biasanya teman-teman yang klinik-klinik yang eh, biasa ada penampungan darahnya banyak, itu mereka nyiapkan tempat sendiri, nanti itu dibuang atau mungkin dititipkan ke tempat-tempat pengolahan limbah seperti itu. Jadi darah bekam nggak bisa dipakai, itu harus dibuang. Oh ya, Ustaz. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi mungkin pertanyaan yang terakhir. Ustadz tanya, apakah berbahaya kalau kita bekam sendiri, tetapi titik-titiknya tidak tepat karena kita bukan dilakukan oleh seorang yang profesional? Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya bekam itu nggak kalau ya, maksudnya kita bekam sendiri berarti kan bekamnya bukan di belakang ya. Karena titik bekam Nabi itu kebanyakan di belakang. Jadi kalau bekam sendiri berarti bekamnya di depan aja. Karena kan kalau bekam bekam sunnah ya, bekamnya Nabi itu kan dikeluarkan darahnya. Jadi mungkin daerah depan. Jadi misalkan paha lagi pegel gitu kan, kaki lagi sakit, kita bekam di daerah paha, betis, atau itu sepertinya nggak masalah. Cuma memang salah satu yang kita tidak sarankan adalah berbekam di daerah-daerah yang ada kelenjar limfe di sana. Ya kayak di sini nih, di sini nggak boleh nih, leher. Kemudian di bagian belakang telinga, di daerah lipatan, aksiler gitu kan, biasa ada cairan limfe atau kelenjar limfe kita disarankan. Kemudian di daerah-daerah yang sifatnya tadi ya lipatan ya, misalkan ini lipatan nih kan, sini nggak boleh biasanya, kita tidak sarankan ya. Jadi kalau bekam sendiri dan salah atau keliru, efeknya gimana? Insya Allah sih tidak terlalu horor lah ya, nggak masalah. Tapi saran saya memang lebih baik ya fasalu al hazikrin kuntum la ta'lamun kan gitu kan, bertanyalah pada ahli ilmu kalau kita nggak tahu ya. Saya dulu pernah diundang apa tuh namanya ya, diundang di Kedubes RI di Qatar saat itu. Jadi waktu itu kesempatannya berziarah lah dengan saudara-saudara di Qatar itu, akhirnya saya buat pelatihan bekam mini di rumah gitu. Jadi ngajarin bapak ibunya untuk berbekam. Ya, nanti tiap bulannya nanti suami bisa bekam istri, istri bisa bekam suami. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sana nanti bisa belajar berbekam sehingga nanti pada waktu-waktu sunnahnya atau waktu-waktu yang ada hadisnya itu kita bisa berbekam. Saya kira mungkin begitu. Apakah boleh kita berbekam bagi yang
apa namanya punya penyakit diabetik. Kemudian apakah boleh berbekam khususnya untuk wanita ketika sedang haid? Mungkin itu aja dulu, Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Untuk diabetes, tidak ada apa-apa, silakan aja berbekam karena bekam tidak akan menimbulkan. Karena kan orang di diabetes biasanya dikhawatirkan adalah perlukaan yang akhirnya menimbulkan luka segala macam. Titik-titik bekam itu umumnya terletak pada area-area di atas ya, di daerah punggung ya. Jadi insya Allah pada yang diabetes ya insya Allah nggak apa-apa karena perlukaannya pun kecil sekali. Dan proses perlukaan di sana pun tidak akan sampai menimbulkan luka baru yang besar seperti halnya luka-luka pada diabetes. Kemudian pada wanita yang sedang menstruasi ya, apakah dibolehkan berbekam? Larangan mutlaknya tidak ada. Cuman saya pribadi memang kalau memang dibutuhkan silakan berbekam. Tapi memang kondisi fisiologis dan psikologis wanita yang sedang mens itu kan up down banget gitu kan. Jadi memang saya pribadi agak kurang menyarankan dalam kondisi mens itu dibekam. Biarkan proses menstruasinya itu berjalan dengan baik ya. Dengan cara dia mengkonsumsi air yang cukup, mungkin mengkonsumsi sayuran, buah segala macam seperti itu sehingga nanti moodnya tetap dalam kondisi yang stabil. Tapi lagi-lagi tidak ada larangan untuk berbekam. Kalau memang mau berbekam saat menstruasi silakan aja. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam.